There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know it. Intip kegiatan aku di sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dan bunda-bunda semua, kembali lagi di daily vlog aku, ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, aku awali hari ini dengan vlog di sore hari ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau antar anak-anak aku buat potong rambut sama suami aku juga, karena mereka tuh rambutnya udah pada gondrong-gondrong gitu ya teman-teman. Dan ini suami aku dulu yang potong rambut. Ini suami aku tuh kalau disuruh potong rambut emang susah banget. Gimana kalau suami kalian nih sama juga nggak kalau disuruh potong rambut itu susah? Jadi suami aku tuh susah banget ya teman-teman kalau disuruh potong rambut. Ini aja udah beberapa bulan gak potong rambut, baru kali ini dia mau potong rambut ya teman-teman. Aku sendiri tuh kalau lihat udah risih banget karena emang udah panjang. Dan di sini juga Mas Aza aku potong juga rambutnya, karena kemarin itu kan aku rencana mau manjangin rambutnya Mas Aza, tapi pas aku lihat-lihat itu risih ya teman-teman, jadi ya udah aku potong aja. Dan nanti ada Arka juga mau aku potong rambutnya. Kalau untuk adik Arka nanti aku potong gundul aja ya teman-teman, karena emang rambutnya adik Arka itu agak-agak gemesin gitu ya. Jadi rambutnya adik Arka itu panjangnya itu cuma yang di atas aja, dan yang di bawah itu pendek banget. Jadi aku mau gundulin aja biar nanti numbuhnya itu lebih rata gitu ya teman-teman. Kalau kata orang kan kayak gitu, kalau misalkan anak bayi itu sering-sering aja dipotong rambutnya biar nanti numbuhnya itu lebih bagus gitu. Nah, ini mau aku coba untuk adik Arka. Ini adik Arka itu awal-awal anteng ya teman-teman. Dia itu cuma ngeliatin mas-masnya aja, nggak nangis, dan dijagain gitu sama suami aku. Tapi nanti dia itu nangis gitu ya teman-teman pas di akhir-akhir, mungkin karena dia takut apa gimana. Nah, kalau Mas Aza itu setiap kali potong rambut dia itu selalu anteng ya teman-teman. Dia itu seneng banget kalau potong rambut. Nah, di sini tuh untuk biaya potong rambut kemarin aku habis 60.000. Jadi satu orang, satu kepala itu 20.000 ya teman-teman, baik dewasa maupun anak-anak. Nah, oke, lanjut lagi ke video aku selanjutnya. Ini aku udah selesai potong rambut anak-anak, dan ini aku udah sampai rumah ya teman-teman. Ini tuh anak-anak lagi pada mainan gitu. Nah, Mas Azza tuh suka banget yang namanya mainan taekwondo gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh suka mainan kayak silat-silatan gitu. Nah, ini juga adik Arka sama kakak Nabila juga ikutan juga. Nah, alhamdulillah untuk anak-anak aku tuh rambutnya udah pada rapi, dan aku juga ngelihat adik Arka itu lucu banget ya teman-teman. Jadi setelah digundul itu mukanya tuh jadi kelihatan beda gitu, makin menggemaskan ya teman-teman kalau menurut aku. Nah, ini tadi aku juga habis dari pasar malam. Di sini aku tuh beli pete. Ini tuh aku beli pete 1 ikat, harganya 25.000. Ini harganya murah karena aku beli yang emang pendek-pendek gitu ya teman-teman, dan gak terlalu bagus. Kalau yang bagus itu harganya 40.000, dan kalau beli lonjoran atau per biji itu harganya 5.000 ya teman-teman kalau di sini. Nah, lanjut lagi, di sini aku mau numis-numis bawang merah, bawang putih di teflon andalan aku, teflon yang emang sering aku buat masak ya teman-teman. Di sini aku mau tambahkan telur, aku tambahkan telur 1 biji aja. Terus ini aku aduk-aduk gitu biar telurnya itu ambiar. Nah, di sini kalian udah tahu nggak ini aku mau masak apa? Jadi ini tuh aku mau masak nasi goreng pete ya teman-teman. Ini juga untuk petenya udah aku masukin, terus aku tumis-tumis juga. Di sini aku pakai 1 lonjor pete. Ini untuk petenya tuh aku potong jadi 2 gitu ya teman-teman, dan ini aku masukin nasinya. Ini tuh dijamin enak banget ya kalau masakan di
kasih pete, entah itu sambal, entah itu sayur lodeh ataupun nasi goreng kayak gini tuh menurut aku enak banget. Terus gak lupa aku kasih kecap. Di sini aku kasih kecap sedikit aja, terus juga aku kasih bumbu penyedap. Dan gak lupa juga aku kasih garam ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk lagi biar rasanya itu lebih mantep dan bumbunya itu merata. Nah ini tuh masak-masak aku di malam hari ya teman-teman. Gimana nih kalau kalian kalau di malam hari suka masak-masak juga enggak? Kalau aku sih kadang-kadang ya teman-teman, kalau suami itu lagi lapar atau enggak aku lapar, ya kalau enggak juga ya si anak-anak ya teman-teman, jadi enggak menentu gitu. Kalau lauk dari pagi itu masih ada ya aku enggak masak lagi, tapi kalau menu di pagi hari itu udah enggak ada untuk malam harinya, ya udah aku masak lagi gitu ya teman-teman, entah itu dadar telur ataupun goreng tempe, pokoknya menu-menu simple gitulah. Dan ini aku lanjut lagi buat nyeplok telur. Di sini tuh aku mau bikin telur mata sapi. Ini nggak lupa untuk kompornya aku lap ya teman-teman, biar tetap kinclong, sekinclong matahari yang bersinar di pagi hari, asik. Nah di sini untuk telurnya itu udah mateng ya teman-teman. Ini aku angkat aja. Ini tuh telur setengah mateng. Nah ini penampakan nasi goreng aku. Gimana nih, kalian ngiler nggak? Nah di sini aku lanjut lagi ya. Di sini tuh tadi untuk nasi gorengnya udah aku kasihkan ke suami aku. Dan ini aku mau lanjut lagi ke video aku hari berikutnya. Jadi ini tuh aku lagi ngumpul-ngumpul bareng sama emak-emak wali murid di TK-nya Kakak Nabila ya teman-teman. Ini tuh kami lagi kumpul di rumahnya Mbak Sanum atau Mbak Fatin. Jadi kita itu mau ngasih bingkisan ataupun kenang-kenangan buat wali kelasnya anak-anak kami ya teman-teman, yang bernama Ibu Fitri. Jadi Bu Fitri itu udah nggak ngajar lagi di TK karena ada sesuatu hal, dan beliau tuh udah nggak bisa membersamai anak-anak kami lagi. Jadi ini kita kumpul-kumpul buat ngasih kenang-kenangan ya teman-teman, tanda cinta kasih kami dan terima kasih kami kepada beliau yang udah membimbing ataupun mengajari anak-anak kami dengan sabar selama ini ya teman-teman. Dan di sini tuh aku sedih banget ya teman-teman, merasa kehilangan gitu, karena emang udah beberapa bulan ini kan yang mendampingin anak-anak kami itu Bu Fitri. Nah aku juga mau doain juga buat Bu Fitri, semoga beliau itu selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu diberikan kelimpahan rezeki yang tiada tara ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah di sini tuh emak-emak tuh lagi bikin buket ya teman-teman, buket uang gitu. Terus juga lagi bungkus kado juga. Ini kami tuh iuran dari wali murid ya teman-teman. Nah di sini juga anak-anak kami tuh belum pada pulang ya teman-teman. Jadi ini kita ngumpul itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10 kemarin, aku lupa, kayaknya jam setengah 10 gitu. Nah aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk tuan rumah, untuk mamahnya Mbak Sanum sama mamahnya Mbak Fatin yang udah ngejamu kita, yang udah mau atau bersedia rumahnya itu diobrak-abrik sama kita ya teman-teman. Terima kasih banyak ya mamanya Mbak Fatin dan mamahnya Mbak Sanum. Semoga mamanya Mbak Fatin sama Mbak Sanum selalu dilimpahkan rezeki, amin amin ya robbal alamin. Hari ini kebetulan anak-anak kami juga pulangnya kasih ke teman-teman, yang biasanya itu pulangnya jam 11. Untuk hari ini tuh pulangnya jam setengah 10 gitu. Dan di sini tuh aku bareng sama adik Arka sama Mas Aze gitu seperti biasa. Nanti untuk kakak Nabila itu aku nitip sama mamahnya Fatin ya teman-teman untuk jemput. Ini tuh momen dimana kita tuh kumpul untuk pertama kalinya ya teman-teman, selaku wali murid dari kelas TKA. Jadi ini juga ajang buat kita bersilaturahmi sekaligus perkenalan gitu ya teman-teman, karena aku tuh emang
nggak begitu kenal banget sama beliau-beliau ya teman-teman. Paling aku kenal itu beberapa aja. Dan mohon maaf banget teman-teman, tadi itu tripod aku atau HP-nya itu muter ya teman-teman. Jadi untuk videonya itu lumayan mengganggu, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini video lanjutan dari kemarin ya teman-teman. Ini beda hari lagi. Ini tuh kita udah kumpul di rumahnya Bu Fitri atau selaku wali kelas dari kelasnya anak-anak kita. Ini pertama kalinya aku bersilaturahmi ke rumahnya Bu Fitri ya teman-teman. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa kumpul bersama dan melepas kangen gitu sama Bu Fitri. Karena emang udah beberapa hari ini kita itu enggak ketemu ya teman-teman setelah Bu Fitri itu keluar dari sekolah. Nah, ini anak-anak juga baru pada pulang dari sekolah, langsung kita mampir ke sini. Nah, di sini tuh anak-anak udah pada heboh ya teman-teman. Anak-anak aku tuh dari tadi tuh malah makan jajan, terus juga pada rewel gitu. Nah, di sini untuk mamanya Mbak Fatin atau Mbak Sanum itu mewakilkan kami dari wali murid. Kita ngasih sambutan gitu buat Bu Fitri, bahwa kita itu intinya kita itu berterima kasih atas segala jasanya Bu Fitri yang udah mendidik anak-anak kami dan membersamai anak-anak kami selama di sekolahan ya teman-teman. Ini tuh momennya sangat mengharukan sekali. Dan aku tuh sampai gimana ya, rasanya tuh sedih banget gitu ya teman-teman. Karena emang kita itu merasa kehilangan banget. Dan rasanya itu kayak beda gitu kalau setiap antar jemput anak-anak nggak lihat beliau gitu ya teman-teman. Nah, ini anak-anak juga kelihatan ada yang sedih juga ya teman-teman, ada yang belum ngerti juga, namanya juga anak-anak ya teman-teman. Dan di TK ini tuh usianya kan ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, jadi kita harap maklum aja. Di sini juga aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Bu Fitri yang udah mau menerima kedatangan kami dan udah menyambut kami dengan baik dan dengan hangat. Semoga Bu Fitri itu selalu sehat ya Bu Fitri, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau tadi tuh ada suaranya kakak Nabila, karena pas aku dubbing itu di samping aku ada kakak Nabila. Untuk adik Arka sama Mas Aza itu belum bangun karena ini aku dubbingnya seperti biasa di pagi hari. Di sini aku dubbing itu di jam 6:21 pagi ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi kalau setiap aku dubbing itu ada suaranya anak-anak. Oh ya, mohon maaf juga kemarin itu aku pas nulis nama-nama anak-anak yang udah iuran, aku lupa nggak nulis namanya Mbak Sia. Jadi Mbak Sia juga ikut iuran, dan kemarin itu aku lupa buat nulisnya ya teman-teman, jadi kelewat namanya Mbak Sia. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need. Nah, ini ya teman-teman, jadi ini tuh aku gabung video aku sama video dari wali murid yang lain yang juga ikut ngerekam juga ya teman-teman. Ini tuh sebagai tanda kenang-kenangan kami. Jadi kalau misalkan besok-besok anak-anak itu udah pada besar, mereka bisa lihat video ini ya teman-teman, kenang-kenangan bersama wali kelas mereka ya teman-teman. Karena walaupun baru beberapa bulan kita itu bersama Bu Fitri, tapi kenangannya itu udah luar biasa, Masya Allah. Dan ini tuh emang suasananya itu lagi suasana sedih banget ya teman-teman, karena anak-anak juga nggak tahu kalau Bu Fitri itu udah nggak ngajar ya teman-teman. Tiba-tiba aja ada guru pengganti dan anak-anak tuh nggak tahu, dan ada beberapa anak-anak yang nanya kemana Bu Fitri, karena kan selama ini tuh Bu Fitri nggak pernah kelihatan ya teman-teman, udah beberapa hari tuh nggak kelihatan. Jadi anak-anak tuh pada nanyain kalau di rumah gitu ya teman-teman.
Nah, di sini Bu Fitri tuh lagi ngasih sambutan gitu ya teman-teman. Beliau juga merasa sedih banget dan sebenarnya juga berat banget meninggalkan anak-anak yang udah dididik beliau dari awal masuk TK ya teman-teman. Jadi untuk TKA ini kan baru berjalan paling 3 bulan apa 4 bulan gitu, dan beliau itu yang mendampingi anak-anak kami dari awal, dan emang kebetulan beliau juga wali kelas dari anak-anak kami. Nah, ini ada beberapa slide foto gitu ya teman-teman. Ada juga ini pas kita kumpul-kumpul dan kita foto bareng Bu Fitri, dan pas kita lagi bikin buket sama lagi bungkus kado gitu ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Matters, that's all I want.